Kita itu makhluk hebat. Dan mau jadi apapun bisa. Bisa. Jangan katakan saya nggak bisa. Menjadi ahli fisika bisa, matematika bisa, kimia bisa, ahli tafsir bisa, biologi sekaligus bisa. Makanya orang dulu itu kepakarannya di bidang ilmu luar biasa. Sampai paling sedikit ya 3-4 bidang. Orang sekarang paling 1-2. Karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i punya kalimat yang sangat bagus. Ya, beliau mengatakan, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi." Siapa yang pengen memakmurkan, dapat dunia, kenikmatan dunia, maka dia mesti punya ilmu. Benar kan? Ya. S1, ya, beda jangkauannya dengan S2. Beda jangkauannya dengan S3. Semakin tinggi, maka semakin luas dia dapatkan, semakin banyak bisa dia raih. Pun demikian. Ya, di militer juga kepangkatan akan sangat menentukan. Ya, mohon maaf sebesar-besarnya, di perusahaan juga sama. Ya, level karyawan beda dengan manajer, beda dengan direktur. Ya, ada nanti lagi yang lainnya sisi lain, ada komisaris, ada macam-macam lagi. Semua aspek. Jadi kalau kita memang ingin meraih bagian dari dunia, maka ilmu, maka belajar yang pintar. Ya, belajar. Nanti kita akan lihat seperti apa cara belajarnya. Nanti ada turunan-turunannya. Dan diatur oleh Quran itu sangat luar biasa. Semua aspeknya. Ya. Pun demikian dengan ibadah. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Ya, fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen akhirat, maka harus punya ilmunya. Nggak mungkin kita ngejar surga kalau nggak punya ilmunya, bisa terpeleset nanti. Ya, bagaimana ngejar akhirat dengan ilmu apa nih? Apa Anda mau kejar dengan puasa, atau mau kejar dengan sholat, kejar dengan infak? Seperti apa ilmunya, eksekusinya bagaimana? Tetap menggunakan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan keduanya, makmur dunia dan bahagia akhirat, ya ibadahnya bagus, dunianya hebat, maka tetap itu pun butuh ilmu. Jadi dasar ilmu pada asalnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendukung segala kemudahan dan percepatan misi kita di dunia dan pencarian bekal kita di dunia untuk menuju akhirat yang terbaik. Jadi sebetulnya ilmu itu kunci dunia akhirat. Diberikan oleh Allah itu positif. Nah, jadi kalau dimanfaatkan setan pada arah yang negatif, itu patut waspada kita. Karena itu kita jaga. Nah, jaganya seperti apa? Ya. Nanti di ayat 31 saat masuk Al-Baqarah ayat 31, sekarang masih 6 sampai 7 ya. Udah setahun tuh, masih sampai 7 ayat. Sabar nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan mungkin 3 tahun lagi sampai ayat 31. Tapi bocorannya begini ya. Yuk kita lihat gini ya. Nanti ini ingin menegaskan sebelum sampai ke sini. Lihat sini baik-baik. Mohon izin ya. Adam tadi bekal pertamanya sebelum bertegas di bumi diberikan apa? Pengetahuan kan? Baik. Yuk sekali lagi. Adam itu nabi bukan? Nabi ya, nah, Adam itu nabi. Ya, dari mana dalilnya? Pakai dalil. Ya, dipilih oleh Allah untuk membawa misinya secara pribadi. Ya, lingkungan terdekatnya saja, tidak di-share ke lingkungan yang lebih luas. Ya, kalau lingkungan lebih luas disebut dengan Rasul. Ya, kalau dia punya umat, ya, dia ada masyarakat, diberikan tugas berdakwah, itu namanya Rasul, bawa risalah pesan untuk disampaikan. Tapi kalau hanya untuk pribadinya dan keluarga terdekatnya itu disebut dengan apa? Nabi. Ya, Adam nabi bukan Rasul. Karena zaman Nabi Adam umatnya mana? Yang ada kan cuma istrinya ya dan anaknya gitu ya. Karena beliau disebut dengan nabi. Adapun nabi dan rasul itu redaksinya, diksinya ketika disampaikan oleh Al-Qur'an itu terpilih. Bahasa terpilih bahasa Arab itu istafa kalau dari Allah. Ya, orangnya disebut Mustafa. Makanya Rasulullah disebut Al-Mustafa. Jelas ya? Hanna Habibatul Mustafa. Hanna ya yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Amelia Habibatul Mustafa misalnya kan, harapanku putriku menjadi pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misal ya. Nah, ini Adam disebut oleh Allah termasuk dipilih istafa. Dalilnya Quran surah ketiga Ali Imran di ayat yang ke-33 ya, paling kiri agak ke tengah sedikit. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sungguh Allah telah memilih Adam alaihi salam, istafa. Kemudian Nuh alaihi salam, Adam nabi, Nuh rasul. Tapi personalnya baik. Baru ketika itu wa ala Ibrahim, satu keluarga Ibrahim yang baik. Jadi kalau Anda ingin lihat prototipe Adam secara pribadi bagus, silahkan. Nuh silahkan, lihat kesabarannya, dakwahnya, yang lihat pada orientasi ikhtiar bukan hasil 950 tahun berdakwah yang ada, yang yakin cuma sekian, bisa terhitung dengan jari.
Jangan dilihat lamanya, yang dilihat ikhtiarnya. Kalaupun Anda mengabdi, nggak banyak orang misalnya yang jadi bagus, nggak apa-apa, ikhtiar Anda yang dilihat, bukan hasilnya. Orang kalau bekerja lihat hasil, kecewanya berat. Ya, baik. Kemudian wa ala Ibrahim, dan seluruh keluarga besarnya. Jadi baik. Jadi kalau Anda ingin baik seperti Nabi Ibrahim, ya ikuti polanya seperti apa membentuk keluarga. Ya, yang pernah mengerjakan itu Imran, maka disebutkan wa ala Imran alal alamin. Disebutkannya keluarganya, karena di antara keluarga Imran itu ada yang jadi nabi, ada yang jadi rasul. Ya, famili jauhnya Nabi Zakaria. Ya, terdekatnya cucunya Imran. Siapa dia? Nabi Isa, rasul. Ya, Maryam menikah dengan Hannah, Imran menikah dengan Hannah. Saya koreksi, Imran menikah dengan Hannah, melahirkan Maryam. Dari Maryam turun Isa Al-Masih, ya, Mesias, alaihi salam. Jadi itu bagian dari hal yang bisa kita dapatkan. Nah, karena Adam nabi, jangan lupa Adam pun manusia. Adam manusia. Tuh, dari mana taunya? Ya, kita lihat Quran surah ke-15 misalnya. Al-Hijr ayat ke-28, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara. Ketika Allah Rabb Muhammad SAW berfirman kepada para malaikat dan sebagian makhluk yang ada pada saat itu bahwa aku akan mencipta makhluk baru, bukan malaikat, bukan jin. Karena jin sudah ada sebelum manusia. Di ayat 27-nya, Quran surah 15, ayat 27 itu berbicara tentang jin. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan jin, para jin kami ciptakan, kata Allah, sebelum manusia, dari bahannya yang beda. Materinya tidak sama dengan manusia, yaitu dari api yang menyambar. Ya, sedangkan bashar itu manusia, disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Selain nama Al-Ins, nama Al-Insan, nama Bani Adam pun juga demikian, dengan nama tersendiri yaitu An-Nas. Jadi singkatnya, Adam manusia, Adam nabi. Jadi pada diri Adam itu alaihissalam ada fitrah kenabian, ada fitrah kemanusiaan. Sebagai manusia, Adam punya potensi segala bentuk pengetahuan. Jadi sifat kemanusiaannya tercipta, punya misi tadi di bumi dengan dua misi utama ini, maka diberikan oleh Allah segala bentuk potensi pengetahuan. Hanya fitrah kenabiannya menjadikan potensi itu langsung diaktifkan dengan pengajaran langsung dari Allah. Karena semua nabi punya fitrah pengajaran dari Allah, termasuk Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan langsung Allah. Ya, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Bahkan dalam urusan adab pun kata Nabi yang mengajarkan langsung Allah Subhanahu wa taala. Langsung ditanamkan, diberikan petunjuk. Quran pun langsung ditanamkan, beda dengan kita. Ya, Quran surah ke-75 Al-Qiyamah ayat 16 sampai 18. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Dibimbing, jangan tergesa-gesa menggerakkan lisanmu untuk menghafalkan apa yang sedang kamu ikhtiarkan. Biarkan kami bacakan, ikuti bacaannya. Tugas Nabi hanya ikuti saja. Kami yang tanamkan, kata Allah, bacaannya terhujam dalam jiwamu. Jadi ada fitrah kenabian yang diajarkan langsung, ada fitrah kemanusiaan mendapatkan potensi seluruh pengetahuan tadi. Saya, Anda, kita. Bukankah manusia? Nah, coba lagi lihat di cermin, manusia bukan? Cek lagi, manusia bukan? Manusia kan? Baik, manusia. Kita, ya kita. Ah. Manusia. Nabi bukan? Nabi bukan? Bukan kan? Bukan nabi. Bukan nabi. Sudah, ini sepakat saja, nggak usah ngaku-ngaku. Bukan nabi. Kita manusia, bukan nabi. Berarti kita punya fitrah kemanusiaan, tapi tak punya fitrah kenabian. Karena itulah kita, itu secara genetik disebut oleh Al-Quran sebagai anak cucunya Adam, keturunan Adam, sama-sama manusianya. Ya Bani Adam, disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Ya Bani Adam, contoh Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 31. Ya Bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, setiap kamu akan ke masjid, ada panggilan dari masjid, kenakan pakaian terindahmu. Ya, bukan cuma Nabi yang ke masjid, kita pun ke masjid, ya kan? Kenakan pakaian terindah, jangan sampai pesta. Ada undangan dari manusia pakai pakaian bagus, undangan dari Allah pakai pakaian seadanya. Cuma doanya nuntut banyak. Sukseskan aku ya Allah, lancarkan pernikahanku, getarkan jiwanya untuk menerima lamaranku. Tapi tampilan begitu jeleknya gitu kan. Yang dipilih seadanya, ya kan nggak menarik gitu. Tampil dengan elegan, tampil dengan indah, tampil dengan bagus seperti engkau memenuhi undangan manusia, maka penuhi undangan Allah lebih daripada itu. Jelas? Oke. Sekarang kembali ke sini. Kita disebut Bani Adam, anak cucunya Adam. Tapi karena kita bukan nabi, kita manusia, maka kita punya fitrah kemanusiaan terkait dengan keilmuan. Apa itu? Allah telah tanamkan pada kita seluruh potensi pengetahuan.
Jadi manusia itu nggak ada yang bodoh. Sekali lagi, manusia tidak ada yang bodoh. Manusia bodoh itu cuma di lagu. Gitu ya? Manusia punya potensi pintar. Ya? Tidak ada murid yang bodoh. Hanya guru yang kurang kreatif dalam mengajar. Bahkan penelitian di barat menyebutkan manusia paling standar pun punya kapasitas memori 100 juta gigabytes. 100 juta gigabytes, Anda bayangkan tuh, 1 giga aja bisa menampung berapa banyak buku. Ini 100 juta. Yang paling standar. Anda kebayang nggak ya tadi? Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan pada Adam semua nama. Sekarang Anda berada di mana sekarang? Di kamar Anda. Hitung benda-benda di kamar ada berapa? Itu baru di kamar, terus list oleh Anda. Ternyata kapasitas memori Anda baru dipakai sepersekian kecil bisa mengingat ratusan ribuan benda. Tuliskan oleh Anda kalau nggak percaya. Kita itu makhluk hebat. Dan mau jadi apapun bisa. Bisa. Jangan katakan saya nggak bisa. Menjadi ahli fisika bisa, matematika bisa, kimia bisa, ahli tafsir bisa, biologi sekaligus bisa. Makanya orang dulu itu kepakarannya di bidang ilmu luar biasa. Sampai paling sedikit ya 3-4 bidang. Orang sekarang paling 1-2. Dulu itu ahli Quran, ahli tafsir, bisa sekalian jadi dokter, jadi ilmuwan, astronom. Ya, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Al-Battani. Ya, silahkan Anda cek. Bahkan kalau kita lihat ya sirah mereka, ya perjalanan hidup mereka, rata-rata Allahu Akbar, itu sangat luar biasa. Ya, ada kitab Bidayatul Mujtahid, Bidayatul Mujtahid fi Nihayatul Muqtasid, karya Ibnu Rushd ya. Itu kan suka dipelajari banyak di masjid. Fikih Muqaran itu, ya perbandingan mazhab ini begini begitu banyak dipelajari. Itu kan yang nyusun dokter bedah, hafal Quran, paham fikih, bikin kitab fikih Muqaran. Jadi kita harus optimis, pintar. Apalagi orang Indonesia, wah Indonesia itu berkah luar biasa, senang kita dilahirkan di sini, cinta dengan negara kita, senang luar biasa. Potensi ilmunya banyak. Ya kita ambil jangan banyak-banyak lah dari bahasa aja. Coba silakan, lidah orang Indonesia paling fleksibel. Bicara Arab kayak orang Arab. Masya Allah, Assalamualaikum, kaifa halak ya Muhammad, kaifa halak ya Fatimah, kayak orang Arab. Bahasa Inggris kayak orang Inggris. Hey, where have you been? How are you doing? Catch you later. Kayak orang Inggris beneran. Yo, Mustafa, kayak orang Prancis, ya macam-macam lah pokoknya. Bicara apapun mirip. Watashiwa, Indonesia no. Adi des, saya Adi dari Indonesia. Itu luar biasa. Anda silahkan cek deh di belahan negara lain. Orang India bahasa Inggris udah ketahuan. Di radio pun nggak lihat orangnya udah pasti ini India. Orang Cina udah ketahuan nih Cina. Amerika udah pasti ketahuan Amerika. Ya orang Amerika bicara bahasa Sunda misalnya ketahuan juga nih. Ya, pasti dari sini. Tapi orang Indonesia itu luar biasa. Belum keilmuan. Anda bisa bayangkan nggak duduk paling belakang, ya kadang-kadang nggak perhatian tiduran, ya itu masya Allah ujian besoknya nilainya bisa sama bahkan lebih. Dan orang belum tahu banyak sistem SKS, sistem kebut, bukan cuma semalam, ada 1 jam, ya cuma bisa modal fotokopian dari orang, kok nilainya bisa sama gitu. Indonesia tuh luar biasa, duduk paling belakang nggak pernah nanya ujian nomor 1, habis ujian lupa, itu yang celakanya di situ. Jadi potensi itu tinggi gitu, saya mau katakan itu luar biasa. Nah karena itu kita mesti belajar dengan cara yang benar supaya berkah, tajam, dan terpercaya, bisa digunakan sebagai panduan amalan dalam kehidupan. Apa diantaranya? Ada yang terkait dengan syariat. Seperti apa belajar syariat dengan benar? Jangan sampai salah. Belajar sholat dengan cara yang salah, salah sholatnya. Akhirnya apa yang terjadi? Mohon maaf, manfaat sholat pun tidak terasa dalam kehidupan. Ya, nggak mungkin orang sholat kalau nggak tahu ilmunya. Ya, tidak cukup dengan subuh 2 rakaat, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, 2, 4, 4, 3, 4. Tapi mesti tahu bagaimana cara menunaikan yang benar ini. Takbirnya bagaimana, ruku sujudnya bagaimana. Ya, sehingga kita bisa ukur, kata Allah, kalau orang benar salatnya minimal jadi orang baik. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Quran surah ke-29 ayat ke-45. Orang salat itu doanya terijabah, orang salat hatinya tenang. Orang salat lebih dekat kepada kesuksesan dan kebahagiaan. Orang salat itu bahagia. Makanya ketika dipanggil hayya 'alas shalah, hayya salat, hayya 'alal falah. Mari bahagia. Sekarang kita tanya, salat itu sudah menghasilkan kebahagiaan belum? Ya. Bahagia enggak gitu? Bahagia itu sederhana, cukup dengan secangkir kopi. Itu sholat Anda bagaimana? Bagi yang ngopi, bagi yang tidak kan belum tentu bahagia. Tapi Allah kasih yang universal nih, yang objektif. Sholat, ya kan? Sholatnya udah baik belum? Jangan-jangan sholat tapi belum baik. Berarti ada yang belum benar kan? Perlu ilmunya. Ya, haji, umrah, ukurannya dilihat berhasil atau tidak berkali-kali tapi nggak dapat juga. Pun demikian,
Ada yang terkait dengan ilmu-ilmu umum yang kalau dikerjakan kata Al-Quran nih lakukan seperti ini, Anda akan berhasil. Makanya banyak para cendekiawan kita di masa lalu, ahli-ahli hebat termasuk dalam bidang matematika lah, astrofisika kah, bahkan fisika sendiri, astronominya dan sebagainya, itu rata-rata mereka ahli Quran. Hafid, good looking, ya, terus ilmunya bagus, good attitude, juga perilakunya mulia, dikenang sampai dengan kini, jadi rujukan bukan cuma di timur, bahkan di barat, jadi referensi sampai ke kinian tuh sangat luar biasa. Dan bagaimana mereka menerjemahkan itu dalam kehidupan? Karena yang dipakai prinsip Quran. Ya, saya nggak usah jauh-jauh lah. Quran saya katakan diturunkan di era Nabi itu kan jahiliyah tempatnya. Jauh dari peradaban, jauh dari pengetahuan, jauh dari tindakan mulia. Turunkan Quran, bukan mukjizat Nabi Isa, tongkatnya Nabi Musa, tidak, hanya Al-Quran. Tapi bisa merubah segalanya. Dan kemunduran dirasakan oleh umat Islam dalam berbagai aspek karena meninggalkan ajaran-ajaran Quran. Kata Quran jujur, bohong. Kata Quran bersatu, malah berselisih, terpecah belah. Kata Quran kerjakan A, malah nyimpang ke B. Bagaimana bisa benar kalau menjauh dari itu semua? Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mempelajari ilmu syariat dengan benar, kemudian juga sosial dengan baik, sehingga kita bisa menutup pintu-pintu setan. Contoh saat sholat, bagaimana cara sholat yang benar, sehingga pintu setan itu tertutup. Karena kalau lagi begini nih, mau sholat, masih berniat, itu kita bisa fokus. Tapi kata Nabi ketika mulai takbir, idza kabbara, bima makna ketika mulai takbir, fayaqulu syaitanu, maka syaitan berkata memberikan bisikan kepadanya, udhkur kada, kamu ingat ini ya, ingat itu. Karena itu jangan kaget ketika Anda takbir, Anda bisa mengingat apa yang tidak ingin Anda ingat. Ya. Kunci mobil di manakah, WA belum terbalas, ya, SMS belum bisa direspon dan sebagainya, itu muncul semua. Ya, hatta la yash'urul musalli kam raka'atan yusalli, sampai bisa terjadi orang sholat tak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Kalau kita paham ilmunya, kita bisa tutup itu dan kita bisa menikmati sholat yang kita lakukan sehingga indah, terasa di hati, ada sentuhan dalam jiwa dan bisa berdampak pada perilaku yang nyaman dipraktekkan dalam kehidupan. Nah ini insya Allah materinya akan kita bahas di pertemuan berikutnya.